Keadaan semakin marah. Tolong jangan ngomong dulu di sini. Minta waktunya bentar ya. Jadi saya ulang ya, dalam keadaan kondisi yang semakin parah, saya pertama udah ngomong bahwa pengeboman di Makassar itu kado buat Kapolri. Jadi pihak kelompok-kelompok radikal sengaja mencari momentum yang bersifat sektarian. Artinya sektarian, kebetulan Jokowi mengangkat seorang Kapolri yang beragama Kristen. Bagi saya nggak ada persoalan, mau Kristen, mau Islam, yang penting dia beragama. Karena hidup di negara Pancasila, yang penting berketuhanan, beragama. Bahwa soal kepercayaan itu masing-masing. Yang penting seorang pejabat mampu melaksanakan dan berkompeten di dalam tugasnya mengamankan bangsa dan negara. Ini yang penting kan soal Kapolri. Nah itu sebenarnya bisa ditepis begitu. Tetapi yang namanya kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang tidak menyukai terhadap dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini senantiasa mencari alasan macam-macam. Kalau dulu bangsa sudah dibelah dengan mengelompokkan yang satu kecebong, kodok, yang satu kampret, sekarang jadi kadrun. Nah ini akan semakin diperkeras. Bangsa ini akan dibelah dua kelompok antara kadrun dan kecebong atau kampret. Padahal Jokowi sudah hampir selesai tugasnya. Padahal Anies sudah hampir selesai tugasnya. Tetapi kenapa masih berlaku terus bangsa ini dibelah-belah dan diadu domba? Ya karena memang musuh-musuh negara ini tidak menghendaki bahwa Indonesia akan aman. Letupan-letupan bom itu hanya baru pemanasan ini, belum seluruhnya. Karena apa? Karena pemerintah sendiri tidak tegas. Kenapa saya katakan tidak tegas? FPI sudah dibubarkan, mana datanya FPI? HTI sudah dibubarkan, mana datanya HTI? Kalau zaman Orde Baru dulu, begitu dikatakan PKI dibubarkan, data itu rigid, rinci, mulai dari desa sampai kecamatan, sehingga pergerakan mereka bisa diketahui. Nah sekarang ini nggak ada, ini kayak bakar pasar, kayaknya bubar malah, dakar karuan. Makanya perlu anak-anak PGN hari ini, dan setiap saat, kemarin sudah dari Bali kami kumpulkan juga, kami bekali juga, karena hanya PGN ini yang senantiasa masih jalur. Makanya saya minta ormas-ormas yang lain monggo. Indonesia sudah memanggil, Ibu Pertiwi sudah memanggil. Jangan lagi terjebak pada euforia reformasi, terjebak pada euforia sektarian, masing-masing hanya pamer seragamnya aja, tetapi tidak bergerak sama sekali ketika bangsa dan negara membutuhkan. Gus, satu kata Gus, ini kan ada kita badan intelijen, berarti tidak berfungsi berapa kali kecolongan? Intelijen sudah berfungsi, intelijen sudah bekerja, cuman persoalannya instruksinya jadi gamang, karena yang dihadapi orang Islam yang tidak ada identitasnya. Coba kalau ini bisa dipisahkan, pemerintah mendata bahwa anggota HTI ini, anggota FPI ini, anggota kelompok DITI ini, NII ini cetok, maka pihak kepolisian bisa melangkah. Mbok intelijen sehebat apapun tetap terjadi. Namanya maling itu lebih pintar daripada polisinya. Tidak mungkin seorang polisi jumlahnya berapa, harus ngawasi setiap daerah. Maka bangkitkan rakyatnya, suntik keberanian rakyatnya untuk melawan. Sekarang ini rakyat sudah apatis semuanya, sudah sakarpe dewe, dibelah-belah karena partai. Demokrasi ini sudah salah kaprah, sehingga asu gede menang kerai. Karena asu gede menang kerai, sehingga partai ini jalan, partai ini negara direbut oleh partai, tapi tidak memberikan satgas-satgas partai. Sampai sekarang tidak ada yang turun ke lapangan. Jadi bukan soal petugas Intel, emang semuanya disuruh serahkan ke Intel. Intel mau ngapain? Intel cuma melapor. Kalau laporannya kemudian sudah disampaikan tidak digerakkan, bukan salah Intel. Intel itu nggak pernah tidur, 24 jam dia itu berkeliling di mana-mana.
manjing ajur-ajir. Tapi seorang intel BIN sendiri itu tidak bisa melakukan penangkapan. Harusnya BIN ditingkatkan, bisa menangkap. Nah itu baru benar. Dulu Jenderal Hendro Priyono sudah mengusulkan bahwa BIN harus diberikan kewenangan lebih supaya bisa menangkap. Sekarang enggak. Dulu orang kumpul-kumpul aja begitu mau membuat bom sudah bisa diketahui dan ditangkap. Sekarang sampai meledak dulu. Karena apa? Pakai hukum kepolisian. Hukum kepolisian itu baru bertindak, baru berjalan apabila sudah terjadi. Ya ngebom terus, baru kemudian diurusi. Kalau nggak ngebom nggak bisa. Nah ini makanya yang penting kondisi kayak begini bagaimana penyelamatan terhadap bangsa dan negara. Monggo ikuti PGN, apapun ormasmu, pemudamu, monggo masuk ke PGN dan suntikkan keberanian kepada rakyat. Ingat nggak ketika Petrus dulu terjadi penembakan misterius? Sampai sekian tahun lengang tidak ada kejahatan. Karena apa? Rakyat berani melawan. Nah sekarang ini rakyat sama sekali malah dibelah-belah, malah bermusuhan sendiri, malah saling memaki sendiri, menghujat sendiri, saling menyerang sendiri, bahkan saling membunuh kalau itu bisa dilakukan. Hanya gara-gara kepentingan rebutan kursi wali kota, kursi bupati, kursi gubernur, kursi presiden. Yang itu tidak ada esensinya sama sekali, tidak menyentuh keadilan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan justru membelah Pancasila karena apa? Persatuan Indonesia tidak tercipta di saat ini. Peran serta PGN Gus untuk menjaga NKRI termasuk menumbuhkan rasa cinta. PGN tidak punya apa-apa. PGN itu hanya organisasi pemuda miskin-miskin, kere-kere, tidak punya kedudukan apa-apa. Seragam beli sendiri, baret beli sendiri, sepatu beli sendiri. Hanya satu cintanya, cinta kepada tanah air. Apapun yang terjadi disyukuri, bahwa tidak akan ada orang kaya, tidak ada orang bisa bahagia, tidak ada orang bisa naik mobil, tidak ada orang bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, camat, lurah, kalau tidak ada kemerdekaan. Nah, PGN hanya anak kemerdekaan itu. PGN menjaga warisan dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang deder negara kesatuan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Maka PGN menjahit persatuan antara Marhen dan Nahdliyin kembali. Karena stakeholder negara ini adalah Marhen dan Nahdliyin. PGN hanya begitu saja, tidak punya apa-apa. Tetapi saya yakin dengan keteladanan anak-anak PGN yang pantang mundur, tidak berani, tidak takut. Bahkan pembubaran FPI dan HTI justru anak-anak PGN yang mengawalinya. Mulai dari Bali sampai dengan di daerah-daerah yang lain. Di Jawa Tengah, di Semarang, di Wonosobo, di Kendal. Kita fight betul. Nah, tergugah sekarang. Nah, persoalannya ini momentum mau dipakai oleh pemerintah apa enggak? Atau pemerintah hanya ngurusi partainya aja apa enggak? Atau pemerintah hanya ngurusi karena dia membeli taksi atau mobil ketika mau mencalon dengan partai ini, kemudian hanya ngurusi rente dan rebutan rente ekonomi untuk partainya tapi meninggalkan rakyatnya apa tidak? Ini persoalannya. Saya juga menyesalkan ketika Mas Jokowi kemudian memberi santunan kepada suaminya yang ngebom. Iya. Harusnya kalau itu dilakukan semua istri-istri yang suaminya karena bertugas, yang suaminya karena miskin dan merelakan sebagian hartanya untuk menjaga negara kesatuan Indonesia ini, ketika kesulitan di bank, datang dong utusan Jokowi untuk menyumbang. Nggak begini caranya. Ini kan kemudian seolah-olah memberikan pendidikan yang salah, kelas tanpa alis begitu. Sementara yang menjaga Indonesia dibiarkan. Banyak orang-orang pensiunan TNI yang terusir dari asramanya, pensiunan polisi yang terusir dari asramanya. Sementara ini sudah ngebom mengorbankan banyak orang masih disantuni. Harusnya kalau mau semuanya, jangan cuma satu itu. Tolong Jokowi santuni semua teroris yang ada di Indonesia ini, istri-istrinya yang sudah berhasil ngebom, santuni. Jangan, ini bukan persoalan angka ya, bukan persoalan angka berapa. Seorang presiden itu ditonton orang banyak, kita harus tegak lurus, begitu loh. Jadi jangan kemudian hanya kepentingan buzzer-buzzer yang kemudian berkeliling di mana-mana. Seluruh langkah Jokowi seolah-olah benar. Ini sama dengan menjelomprongkan Jokowi menjadi berhala, seolah-olah tidak ada salahnya. Semua manusia salah. Dan semua manusia boleh mengaku salah dan kemudian
memperbaiki diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi jangan kemudian diciptakan sosok Jokowi jadi berhala. Nggak ada salahnya. Buzzernya ini ratusan miliar dibayar untuk memuja-muja ini, jadi lama-lama saya khawatir ini. Kalau Mas Jokowi nanti jadi Fir'aun. Karena disembah-sembah, nggak ada salahnya. Semua orang boleh salah kok. Al-insanu makhluk khata' wa nusyan. Tempatnya salah dan lupa. Tetapi datangi juga kiai-kiai, datengin ulama-ulama. Jangan mengandalkan buzzer. Ini sudah mulai melenceng jalannya demokrasi. Saya orang yang terdepan ketika Jokowi diserang-serang. Tetapi saya juga harus bertanggung jawab mengingatkan Jokowi. Karena ini jihad saya. Afdhalul jihad kalimatul hakim inda sultanul jahil. Jihad yang paling jihad adalah menyampaikan, meluruskan, mengajak kembali on the track seorang pemimpin yang berbuat keliru. Ini jihadnya seorang ulama. Maka tolonglah jangan berlanjut lagi. Dari ledakan-ledakan ini sudah menunjukkan kapan COVID itu mau selesai. Kapan jualan vaksinnya ini selesai. Masa vaksin kok harganya ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400, ada yang 750, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Ini apa-apaan ini? Untuk keadilan sosial rakyat yang mana ini? Berarti bisnis lagi. Nah ini bisnis. Yang kedua, sekarang ini varian vaksin juga sudah bertambah. Ini vaksin diperuntukkan untuk varian yang mana? Kalau variannya sudah ada 5, yang masuk ke Indonesia sudah 2, kata kabar sudah menjadi 4 sekarang. Ini vaksin manusia orang-orang itu, rakyat Indonesia itu divaksin di vaksin yang mana? Di vaksin yang satu harus 2 kali, vaksin yang kedua 2 kali, 3 2 kali lagi, 4 kali, 8 kali harus divaksin. Belum tentu semua orang cocok. Kenapa tidak dicoba vaksinnya Dr. Terawan yang jelas dia seorang yang idealis? Kenapa justru vaksinnya yang dijual belikan nggak karuan kayak begini? Untuk rakyat kok dibeda-bedakan? Yang gratis itu memang yang 150.000 itu barangkali, dan itu barangkali tidak ada efeknya apa-apa. Coba dicoba deh, siapa yang sudah divaksin kemudian diteliti 8 bulan, bagaimana perubahannya? Jadi PGN mengawal amanat penderitaan rakyat tanpa minta gaji, senantiasa mengajarkan kembali gerak roh Pancasila yang sudah 800 tahun lebih ada di bumi Nusantara, namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggawa. PGN menyadarkan semua anak bangsa yang jadi presiden sampai yang sinden, mari kita kembali duduk bareng dan kemudian kita bangun negeri ini. Presiden berkepentingan. Presiden, saya ulangi lagi, berkepentingan. Dan harus menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada lagi kodok, tidak ada lagi kecebong, tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi kadrun. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Sebagaimana roh Sumpah Pemuda, kita putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa kadrun, tidak ada bangsa kodok. Melihat kondisi yang kayak begini akhirnya melahirkan sebuah konkurensi, pertarungan yang membahayakan kalau terjadi. Presiden harus turun sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Harusnya memiliki feel terhadap perang yang terjadi di negaranya sendiri. Bukan hanya feel menyatakan perang dan damai untuk negara lain, tetapi harus punya feel perang untuk negaranya sendiri. Kalau 40% lawan 60%, bangsa Indonesia ini akan habis. Maka Presiden sebagai Panglima tertinggi harus menyatakan bahwa dilarang untuk mengatakan kodok, kampret, kecebong, kadrun. Dan itu harus diinstruksikan. Nah kalau kemudian ini lewat media massa, medsos, kurang apa Presiden punya pejabat namanya Menteri Penerangan? Atur lalu lintas komunikasi yang benar. Karena sekarang ini lalu lintas komunikasi sudah sangat beracun. Dan pemerintah bukannya tidak tahu, sudah tahu malah memanfaatkan media massa juga sebagai buzzer-buzzernya. Lawannya pakai buzzer-buzzer. Sehingga sekarang tidak ada lagi rakyat bisa menemukan mana kebenaran, mana yang benar, dan mana yang salah. Mana berita yang bisa dipercaya, dan mana berita yang hoax, atau yang fitnah, atau yang bohong.
Maka ini langkah darurat. Bom itu kecil, tapi bom yang akan meledak nanti adalah pertarungan dua anak bangsa yang tinggal di negeri Indonesia. Yang satu dilakopi atau diparapi dengan kecebong, yang satu yang namanya kampret. Menggunakan ini adalah introdusir musuh bangsa dari luar negeri. Dan kita tidak menyadari, hanya seolah-olah hanya membela wali kota, membela ini bangsa terbelah. Ini bukannya makin maju, malah makin mundur dan malah bodoh-bodoh bangsa ini. Karena apa? Karena pemimpinnya justru memanfaatkan kebodohan itu hanya untuk